Mungkin bisa kita hitung berapa kali dalam sehari, dalam satu hari, atau satu bulan, atau satu tahun, orang dengar orang bilang maaf, sorry. Atau orang bilang ke orang, maaf, sorry. Berapa kali? Apakah di bus, atau di Bintel Sentrum, atau di mana-mana? Sasaran kita sombong jo, maaf ya. Apa-apa, maaf ya. Sasaran maaf ya. Begitu juga orang lain, orang Tuhan, maaf ya. Sorry. Tapi berapa kali dari semua orang yang minta maaf itu termasuk orang yang betul-betul minta maaf. Tinggal itu kata maaf kurang jadi sekedar istilah. Yang penting sudah bilang daripada nggak bilang. Yang penting sudah kasih tahu. Tapi jangan muncul dari hati yang lain. Yang betul-betul atau cuma sekedar. Yang penting orang tahu kita sudah minta maaf. Kalau kita orang tolong kita langsung maaf. Oh ya, apakah memang begitu? Mari kita orang dia bersama. Apa yang kita belajarkan tentang pengampunan, tentang mengampuni, forgive. Istilah yang biasanya dipakai dalam kitab untuk pengampunan adalah afesis. Afesis itu istilah dalam bahasa Yunani yang sebenarnya berarti sederhana sekali, yaitu orang terlepas dari kurungan, terlepas dari beban, terlepas dari sesuatu yang mengikat. Itu afesis, pengampunan. Karena kesalahan sebenarnya adalah beban. Kesalahan adalah utang. Skol, ya? Orang bilang. Tapi skol itu bisa salah, bisa juga utang. Dua-dua. Oleh karena itu, orang yang bersalah adalah juga orang yang berhutang. Karena dia melakukan sesuatu dengan menciptakan beban. Ada beban. Nah, ini beban ini yang bikin sampai itu hubungan jadi tidak bagus. Karena ada beban ini, hubungan lalu retak, hubungan rusak. Karena ada beban hutang. Ya, kalau mungkin sudah pernah berhutang atau sudah pernah orang berhutang akan betapa itu perasaan selama hutang belum terbayar, kalau belum dikasih pulang, apa itu perasaan? Lupa susah. Nah, afesis artinya pengampunan, artinya lepas ini beban. Dan orang tahu bahwa dalam kehidupan itu beban atau hutang bisa bikin banyak hal yang besar. Gara-gara hutang orang bisa berkelahi. Gara-gara hutang bisa turunan-turunan bisa menjadi budak. Itu yang terjadi dulu. Bahkan orang di Minahasa, tapi kita lihat sendiri waktu kita kunjungi Toraja, tanah Toraja. Di situ di Mamasa, tanah Toraja Mamasa itu yang sebelah barat. Ya. Di sana itu rumah ada, itu ditentukan menurut kelas masyarakat. Jadi itu masyarakat yang paling tinggi dari kelas, dari rumah boleh bersirah, pakai hitam, merah, putih, pakai cat. Lebih rendah dari hubungan masyarakat, itu lebih versirin, lebih kurang. Tapi itu kelas kuda, ada kelas kuda. Orang yang boleh lecet ke rumah ini. Lalu kita tanya, kenapa ada buah? Kenapa ada budak? Karena hutang. Hutang-hutang yang sudah bisa bayar. Akhirnya orang harus memberikan diri, menjual diri itu, menawarkan sebagai imbalan untuk hutang. Kalau tuh papa atau mama tidak mampu bayar selama hidup hutang itu, maka itu tetap dialihkan pada anak.
keturunan dari keturunan A, keturunan satu, keturunan dua, dan seterusnya. Akhirnya hutang-hutang itu menjadi beban dari satu keluarga, satu generasi ke generasi yang lain. Oleh karena itu, hutang yang dihapuskan adalah pembebasan. Orang yang tidak lagi berhutang, dia adalah orang yang merdeka, betul-betul bebas. Dan itulah sebenarnya makna dan pengertian pengampunan dari istilah afes. Tapi saudara-saudara, Torang mendengar dari Lukas pasal 17 ayat 3 mulai dengan kata-kata yang sebenarnya menegur. Jagalah dirimu. Kenapa Tuhan Yesus suruh murid-muridnya, orang semua, jaga diri baik-baik? Karena mengampuni itu tidak gampang. Yang gampang mengampuni. Jadi jaga diri baik-baik. Urus diri baik-baik. Supaya orang sadar bahwa orang ini mampu sebenarnya mengampuni. Tapi itu yang dia nasihatkan kepada orang. Jika saudaramu berbuat dosa, dalam pengertian berhutang tadi, tegur lagi. Jadi kalau dia berbuat dosa, tegur lagi. Dan jika ia menyesal, ampuni. Biasa orang karena maaf tadi sudah biasa cuma bilang begitu. Orang juga berdoa-doa pengakuan dosa, kadang-kadang so overflow, cuma di permukaan. Jadi orang berdoa, makanya tadi waktu doa pengakuan dosa, kita sengaja berikan kesempatan semua mengaku sendiri, jangan orang lain mengaku mengaku sendiri langsung. Karena apa? Karena banyak kali orang mengaku dosa umum sekali sampai desa ini sudah tahu tidak begitu. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, baik yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak, dengan sadar atau tidak. Itu banyak kali doa pengakuan dosa. So begitu umum sampai kalau Tuhan tanya apa soal ada baking? Ya apa kita ada baking kan? Jadi kalau sendiri kadang-kadang sudah tahu ada baking apa, mengaku dosa. Karena sudah biasa mengaku dosa, bukan karena muncul dari hati yang dalam dan dari kesalahan, dari penyesalan. Itu telah bilang kalau orang berbuat salah kepadamu, tegurlah dia. Maka dia menyesal, ampunilah dia. Penyesalan ini itu yang penting di dalam pengakuan dosa. Penyesalan ini yang akan membuat hubungan itu menjadi bagus pulang. Penyesalan ini yang akan bikin orang mau dapat pulang di dalam suatu perjumpaan yang sebenarnya ada beban. Ini sebenarnya yang diajarkan orang. Kalau orang yang salah, tegur. Maka dia menyesal, ampun. Itu pun kalau dia salah 7 kali dalam satu hari. Kok 7 kali dia datang bilang dia menyesal, orang harus mengampuni. Kira 7 kali. Dalam kebudayaan, jadi karena lebih cocok cerita begini. Tahu tentang itu Munir yang waktu naik pesawat Garuda meninggal di pesawat. Itu kebetulan kita kenal baik. Pernah orang beberapa cerita-cerita. Lalu kita singgung ini kata 7. Apa arti kata 7 ini di dalam Islam, agama Islam? Dia bilang di dalam agama Islam itu kata 7 itu sebenarnya lebih banyak dari 8. Oh ya? Ya makanya banyak sekali istilah 7 bidadari, surga ke-7. Tidak ada surga ke-8. Karena 7 sebenarnya, ya 7 ada 7 turunan, macam-macam istilah-istilah begitu ya. Jadi pakai 7 selalu. Karena 7 itu adalah angka
yang menunjukkan tidak terhingga. 7 itu tidak terhingga. Kalau 8 itu sedikit, tapi 7 itu banyak. Nah di sini sama, karena akar kebudayaannya sama. Orang Yahudi dengan kebudayaan orang Islam juga itu mengakui seperti itu. Makanya Yesus yang berasal dari budaya ini bilang, kalau ada yang bersalah kepadamu 7 kali, itu artinya bukan 7 kali, hitung 7 ke 8 tolak, tapi tidak terhingga. Sehingga tidak terhingga juga kalau orang menyesal dengan sungguh-sungguh, maka akan ada pengampunan. Ini yang membuat pengampunan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak gampang. Tidak gampang mengampuni. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam pembacaan kita selanjutnya, murid-murid bilang apa pada Tuhan Yesus? Tambahkanlah iman kami. Kenapa? Tidak gampang mengampuni. Tidak gampang untuk orang yang salah bikin salah terus, menyesal terus dan sungguh-sungguh dan datang dan harus mengampuni. Ini perlu iman yang besar untuk bisa. Dan hanya orang yang mempunyai iman yang besar mampu melakukan perkara yang besar. Karena mengampuni itu bukan perkara yang kecil. Karena itu mengampuni adalah sesuatu yang bukan mental to honor. Itu yang membuat pengampunan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi pengampunan juga berarti yang memberikan kita suatu beban baru. Beban baru arti kata, tolonglah Tuhan, tambahkan iman kami. Makanya Yesus mengajarkan kepada murid-murid, contoh, kalau kalian punya iman yang sebesar biji sesari saja, kalian bisa berkata pada pohon ini, terangkat, tercampak di laut yang indah. Disitulah pengharapan yang paling besar yang ada, yang mengatakan betapa orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai beban yang baru di dalam kebebasannya, yaitu mengampuni. Bukan sekedar mengampuni, tapi mengampuni orang-orang yang menyesal. Sebagaimana kita mengharapkan pengampunan dari Tuhan dalam penyesalan, dan Tuhan tahu kalau Tuhan cuma menyesal bikin-bikin dan tidak sungguh-sungguh, itu tidak akan diterima. Maka sebegitu juga kiranya Tuhan juga dalam kehidupan persekutuan saling menegur satu dengan yang lain, supaya penyesalan itu benar-benar ada. Dan jangan lupa, hutang yang diampuni tidak pernah dibayarkan. Itu positif. Jadi hutang, orang bilang sudah dibayar hutang, bukan berarti hutang pernah lunas, tapi hutang itu ditiadakan karena pengampunan. Itulah anugerah. Itu anugerah yang paling besar yang diberikan kepada kita, yaitu kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Makanya mengampuni itu memerdekakan, buat kita tidak berbeban, bisa berjumpa dengan orang lain di dalam kasih Tuhan, dan bisa berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kasih.